Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita sampai pada soal 136. Apakah yang dimaksud dengan bertobat? Bertobat berarti berpaling dari kejahatan dan memandang kepada Allah. Mereka yang bertobat dipersiapkan untuk mengubah perilaku mereka untuk menggenapi kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertobat itu tidak semudah mengucapkan kata-kata. Bertobat harus timbul dari dalam hati, yaitu adanya perasaan menyesal telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ini menyangkut komitmen yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa dan memilih taat dan kembali kepada Tuhan. Orang seringkali menganggap sepele dengan pertobatan karena mereka menganggap bahwa Allah itu maha murah, sehingga sebagaimana firman-Nya, seberat apapun dosa, jikalau orang mau menyesal, mau bertobat dan mau kembali kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni mereka. Sebenarnya ini tidak sepenuhnya keliru. Allah memang maha murah, dan di dalam kemurahan hatinya Allah itu tidak pernah menolak para pendosa yang menyesal, yang ingin kembali ke dalam persekutuan dengan Dia. Namun juga harus dipahami bahwa di sisi yang lain juga ada iblis yang senantiasa memprovokasi manusia agar mereka tidak kunjung sadar akan dosanya. Iblis selalu mengatakan bahwa dosa itu menguntungkan, bahwa dosa itu menyenangkan. Ini yang membuat bertobat itu menjadi tidak mudah. Bagi orang yang sudah terjerat dosa, seringkali harus berpikir keras untuk meninggalkan cara hidupnya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu. Karena mereka sudah terlanjur merasa nyaman dan merasa mendapatkan banyak keuntungan dari perbuatan dosa mereka. Apakah itu uang, apakah itu kehormatan manusia, atau juga bisa fasilitas-fasilitas duniawi yang lainnya. Dan untuk bertobat, orang juga harus berpikir tentang harga diri, rasa gengsi, atau mungkin juga perasaan malu. Maka sungguh disayangkan jika orang bersikap sembrono dengan mengatakan, bertobat itu gampang, besok saja. Sekarang kita bisa puas-puasin hidup semaunya dan lain sebagainya. Ini berbahaya. Apalagi kalau kita mengingat bahwa kesempatan kita akan kemurahan Allah itu juga dibatasi. Apakah oleh kematian atau bisa juga oleh karena batas-batas dari babak keselamatan sesuai dengan rencana Allah. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Kita juga tidak mengerti kapan Tuhan datang. Jika semua itu terjadi dan kita masih tetap berada di dalam keadaan berdosa, maka yang mengalami kerugian adalah diri kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seruan untuk bertobat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini bukan hanya berkaitan dengan kesalahan-kesalahan kita oleh karena perbuatan yang menentang Allah, tetapi terutama juga berkaitan dengan sikap hati yang menolak Yesus. Dosa oleh karena tidak mau percaya kepada Yesus adalah sangat serius. Karena jika orang
tidak mau menerima Yesus, maka tidak ada kesempatan baginya untuk kembali kepada Allah. Karena hanya Yesuslah jalan untuk kembali kepada Sang Bapa. Kristus adalah satu-satunya kebenaran yang sejati. Yesus ini adalah kehidupan yang sesungguhnya. Semua itu tidak mungkin, tidak bisa diraih oleh manusia jikalau mereka hanya mengandalkan usahanya sendiri. Saudaraku, iblis juga seringkali mengaburkan cara pandang manusia terhadap dosa dengan mengatakan, ya sekarang setiap orang sudah melakukannya, itu bukan lagi dosa. Atau mungkin dia mengatakan, ya kenapa kamu takut, kamu tidak akan apa-apa, buktinya engkau lihat yang di sebelah sana mereka juga melakukannya dan mereka aman-aman saja. Atau mungkin juga mengatakan yang demikian, ini kan masalah sepele, kamu bisa saja melakukannya. Ini dosa kecil, tidak akan berpengaruh terhadap hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua yang dikatakan iblis pasti itu adalah dusta. Iblis senantiasa berbohong, tujuannya hanya satu, memisahkan kita dari Allah. Agar kita tetap berada di dalam dosa dan racun dosa itu secara terus-menerus menggerogoti kita untuk akhirnya membinasakan kita. Oleh karena itu, mari kita serius menanggapi seruan Tuhan ini, yaitu agar kita mau bertobat. Kita tinggalkan semua yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan kembali kepada perintahnya yang penuh kasih. Bertobat harus diupayakan setiap hari, setiap saat. Dan kita tidak harus menunggu sampai kita tua atau setelah kita puas melakukan apa yang menjadi keinginan daging. Tetapi bertobat senantiasa harus dilakukan selagi kesempatan masih ada. Pertobatan yang tuntas adalah ketika mereka menyesali perbuatan mereka yang jahat dan sekaligus mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi perintah-perintahnya. Dengan demikian kita dapat diselamatkan. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.